Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Presa Permadi, NIM 12403193188. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks reproduksi atau yang bisa disebut mereproduksi bacaan. Apa sih mereproduksi bacaan tersebut? Mereproduksi bacaan merupakan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam tulisan yang berbeda dari bacaan aslinya. Biasanya, kegiatan mereproduksi bacaan meliputi seperti menyusun ringkasan, resensi, rangkuman, sintetis, sama yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan padat. Dalam meringkas, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan-penjelasan yang terperinci dihilangkan sehingga benar-benar penulisannya tanpa hiasan. Meskipun demikian, kita harus tetap memperhatikan urutan pikiran penulis asli beserta pendekatannya. Adapun beberapa cara dalam melakukan ringkasan tersebut. Yang pertama, membaca naskah asli seluruhnya secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat gagasan utama dari naskah tersebut. Dan yang ketiga, baru mereproduksi bacaan tersebut. Ikhtisar. Ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Dalam penulisan ikhtisar, kita tidak perlu menyampaikan secara utuh isi bacaan tersebut. Namun, ikhtisar merupakan tulisan baru yang berisi sebagian gagasan dari bacaan asli yang dianggap penting oleh penulis ikhtisar tersebut. Adapun beberapa ciri khusus dari ikhtisar tersebut yang dapat dilihat sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata tanpa tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, urutan gagasan tidak perlu diperhatikan. Dan yang keempat, merupakan tulisan yang baru yang ditulis ulang dari gagasan teks tersebut. Contohnya seperti ini. Ketiga, yaitu resensi. Resensi merupakan tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi ini biasanya digunakan untuk menginformasikan kepada si pembaca tentang kualitas buku tersebut, sehingga pembaca dapat mendapatkan gambaran tentang bacaan tersebut. Biasanya, resensi ini digunakan untuk mempromosikan buku-buku sebagai pengenalan untuk masyarakat. Contohnya seperti ini. Rangkuman. Secara umum, rangkuman bisa dikatakan sebagai bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur-unsur utama dalam bacaan. Namun, secara khusus rangkuman merupakan bentuk tulisan yang menunjukkan kata-kata si perangkumnya sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum. Yang pertama, rangkuman asli. Yang kedua, dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, dan penjelasan. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih sepertiga dari naskah asli. Yang keempat, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulisnya. Yang kelima yaitu sintetis. Sintesis merupakan kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak buku untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Adapun beberapa cara mensintetis bacaan sebagai berikut. 1. Tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. Yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama untuk keperluan tulisan Anda. 3. Lihatlah hubungan antar bacaan. 4. Amati perbedaan persamaan di antara sumber-sumber itu. 5. Pilihlah bagian yang akan dikutip lalu disimpulkan. Jangan lupa cantumkan sumber kutipannya. Yang keenam adalah abstrak.
Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Biasanya, abstrak dicantumkan di yang paling atas sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Mengapa demikian? Supaya abstrak dapat membantu pembaca untuk mengetahui garis besar isi tulisan sebelum membacanya secara keseluruhan. Karena itu, Anda harus mempunyai kemampuan untuk memilih bagian penting mana yang akan disajikan dalam abstrak tersebut. Tujuh adalah simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkap gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dan dari permasalahan yang diungkapkan. Dalam menentukan kesimpulan, ada 3 teknik dalam membuat simpulan. Yang pertama yaitu teknik genesis, yang merupakan salah satu teknik yang memfokuskan dengan menarik satu simpulan umum. Jadi, simpulan diperoleh melalui proses penarikan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Yang kedua yaitu teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara satu bahasan dengan pembahasan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan simpulan yang bertujuan untuk memperjelas gagasan utama yang diajukan dalam bab pendahuluan. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang dapat membuat simpulan tersebut. Adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu bacaan, cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah dengan baik. Ciri-ciri membuat sinopsis yaitu 1. Alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir serta kronologis dan tempat. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasi atau berupa kalimat ajakan dan bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya. Yang ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Yang keempat, membuat penasaran calon pembacanya.